Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldo Patrick, kelas B2 semester 2, Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, saya akan menjelaskan tentang teori kelompok dan organisasi dengan topik bahasan pada materi pengantar ilmu komunikasi. Oke, teori kelompok. Teori kelompok dalam kepemimpinan ini pada dasarnya berkembang dan berakar pada psikologi sosial. Teori tersebut merupakan teori pertukaran yang klasik yang dapat membantu sebagai suatu dasar yang penting bagi pendekatan teori kelompok. Teori ini beranggapan agar kelompok mencapai tujuannya, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antar pemimpin dan pengikutnya. Miftah tahun 2008 halaman 288. Sedangkan menurut Mursanto halaman 200 tahun 2003 dalam teori sosialnya mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang dapat menjadi pemimpin. Setiap orang mempunyai bakat dan menjadi pemimpin asal dia diberikan kesempatan. Setiap orang dapat dididik menjadi pemimpin karena masalah kepemimpinan dapat dipelajari baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman praktek. Oke, next. Komunikasi organisasional. Komunikasi organisasional pada dewasa ini merupakan materi bahasan yang paling penting dan sangat aplikatif di fenomena perkembangannya. Dalam berbagai bidang, sangat boleh jadi ditunjang oleh peran manajemen maupun bisnis. Untuk mengisi peran manajemen dan bisnis itulah komunikasi di dalam organisasi berperan sangat besar dalam rangka menciptakan hasil yang baik dan maksimal. Apa sih arti sebagai dari komunikasi organisasi itu? Komunikasi organisasi memiliki arti setiap individu yang terlibat dalam sebuah organisasi membutuhkan komunikasi yang efektif. Mengapa demikian? Karena komunikasi efektif sangat memiliki tujuan baik, tujuan dalam segala hal. Kenapa komunikasi efektif itu sangat dibutuhkan dalam organisasi? Karena sukses atau enggaknya suatu organisasi tergantung dengan komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuannya. Bahkan banyak organisasi yang terkadang sering sekali tidak dapat memanfaatkan komunikasi yang efektif tersebut. Definisi lain menyatakan bahwa komunikasi organisasional merupakan bentuk yang topikal dari kegiatan komunikasi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa komunikasi dalam satu organisasi itulah yang disebut dengan pengertian komunikasi organisasional seperti itu. Nah, saya mengambil contoh dari De Fleur dalam bukunya yang berjudul Fundamental of Human Communication tahun 1900 halaman 192 menerangkan arti komunikasi sebagai transmisi pesan melalui saluran formal dan informal dalam kelompok yang relatif besar dan sengaja dibentuk untuk menghasilkan pembangunan makna yang memiliki pengaruh terhadap anggotanya, baik individu, kelompok, maupun keseluruhannya dalam mencapai suatu tujuan. Nah, selain itu, komunikasi dalam organisasi ini mencakup semua proses verbal dan non-verbal, baik secara linear maupun traksional, seperti itu. Nah, apa aja yang mungkin kita bahas? Ada satu, komunikasi internal, periklanan, hubungan masyarakat, dan hubungan konsumen. Secara etimologis, komunikasi berasal dari yaitu communication yang artinya komunikasi atau komunis yang memiliki arti sama. Sama di sini maksudnya sama makna dan sama arti maupun sama rasa. Komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan komunikator dan dapat diterima komunikan. Artinya, bila terjadi komunikasi, maka tengah terjadi pula upaya pencapaian kesamaan makna mengenai sesuatu hal untuk mencapai suatu tujuan. Penyampaian pesan. Oke, ada 3 indikator penyampaian pesan.
penerima pesan, pesan yang berupa tujuan, penyampaian pesan. Nah, di sini penyampaian pesan yang bisa disalahkan sebagai dengan komunikator. Sedangkan penerima pesan dapat disebagikan komunikan dan Nah, pesan maupun tujuan komunikator kepada komunikan adanya tujuan yang ingin dicapai, manakala komunikasi dilaksanakan komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan dengan tujuan mereka sepaham dengan topik pembicaraannya. Oke, apa saja sih yang harus ada dalam organisasi? Pertama, bahwa organisasi merupakan sebuah sistem yang stabil ataupun mapan, baik dari segi hukum maupun sosial. Nah, organisasi sebuah sistem. Nah, sistem di sini tuh bagaimana kalian untuk menerapkan manajemen dari mulai komunikasi dan untuk mencapai tujuan bersama. Oke, yang kedua, dalam suatu organisasi itu terdapat jenjang atau hierarki kepangkatan atau tingkatan karir. Setiap orang mempunyai tugas dan kewajiban sesuai dengan tingkat kepangkatannya. Ada pemimpin dan juga ada bawahan. Yang ketiga, dalam organisasi harus ada tujuan yang hendak dicapai. Bila organisasi merupakan perusahaan tekstil, maka tujuan perusahaan ini adalah memproduksi tekstil dengan kualitas tertentu yang pada akhirnya hasilnya ini dapat menimbulkan kepuasan bagi setiap anggota perusahaan baik secara material maupun non material. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, komunikasi organisasi dan kelompok. Dari dua hal di atas dapat dilihat bahwa di dalam terkandung unsur komunikasi. Unsur komunikasi ini tidak bisa terlepas dengan konsep manajemen seperti pada koordinasi secara sadar. Karena salah satu unsur falsafah manajemen adalah komunikasi yang tidak bisa terlepas dari kegiatan, contohnya perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan maupun teknis di lapangan. Jadi seperti itu. Komunikasi organisasional. Dalam bidang kajian komunikasi organisasional difokuskan kepada komunikasi yang berlangsung di dalam organisasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Nah, selain itu, perlu pula dipahami bahwa organisasi merupakan sistem sosial yang dibentuk atas dasar kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Artinya, perilaku organisasi dipengaruhi oleh dorongan kelompok dan individu. Ada dua jenis sistem sosial yang tegak berdampingan dalam organisasi, yaitu sistem sosial formal dan sistem sosial informal. Oke, bisa dilihat bagannya ini. Sebuah sistem komunikasi organisasi memiliki unsur yang saling berkaitan dan tidak bisa lepas satu sama lain. Saya mengambil contoh yang pertama yaitu anggota organisasi. Yang kedua, pekerjaan dalam organisasi. Yang ketiga, praktek-praktek pengelolaan organisasi maupun manajemennya. Yang keempat, struktur organisasi dan pedoman organisasi itu sendiri dalam mencapai suatu tujuan. Dari sekian banyak konsep dasar komunikasi dan organisasi, kita lihat dua konsep utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka memahami komunikasi organisasional, yaitu adanya hubungan yang terjalin dan adanya pengertian bersama. Nah, ini yang sangat penting kalau menurut saya dalam organisasi maupun teori komunikasi secara kelompok. Nah, ini adalah salah satu model komunikasi Reich dan Bateson yang diadaptasi dari Invert Dominic. Nah, dalam Building Communication Theory yaitu ESCR, Evaluation, Short Channel maupun Receiving. Nah, komunikasi organisasi ini banyak, teman-teman. Jadi, ada psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi, ilmu politik. Mungkin dalam komunikasi organisasi itu ilmu terapan yang dibangun atas sumbangan-sumbangan dari sejumlah disiplin ilmu. Nah, ini dari psikologi. Peran dari komunikasi organisasi dalam bidang psikologi, pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang mengubah perilaku manusia. Sedangkan dalam ilmu sosiologi,
Pemusatan perhatiannya pada sistem sosial di mana individu-individu mengisi peran-peran mereka. Jadi sosiologi dalam mempelajari orang-orang tertentu atau orang dalam. Nah, yang menarik lagi dalam komunikasi organisasi ini adalah psikologi sosial. Bagaimana sebenarnya dapat dikatakan sebagai salah satu bidang dalam psikologi. Dan juga ini ada antropologi. Dalam komunikasi organisasi, antropologi memberikan sumbangan dalam membantu memahami perbedaan-perbedaan nilai fundamental, sikap, dan perilaku di antara orang-orang tersebut dalam organisasi. Bisa juga dikatakan dalam ilmu politik, dengan ilmu-ilmu yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu psikologi, sosiologi, psikologi sosial, maupun antropologi. Kenyataan membuktikan bahwa ilmu komunikasi pun memberikan sumbangan, berarti bagaimana komunikasi organisasi itu mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik tersebut. Nah, proses komunikasi dalam model Reses dan Bateson terjadi di waktu yang sama untuk analisis tingkat yang berbeda. Model ini komunikasi organik terletak pada tingkatan 3 dengan menjelaskan sebagai berikut. Level 1 menggambarkan level interpersonal atau komunikasi dalam diri individu itu sendiri. Nah, level pertama di sini bagaimana sikap orang tersebut, bagaimana cara menanggapi masalah, bagaimana ketika dia di posisi sebagai bawahan maupun atasan, itu harus bisa dibedakan. Sedangkan di level 2 menggambarkan level interpersonal dan komunikasi antara dua orang sebagai atasan maupun bawahan, pemimpin maupun wakil. Nah, yang level ketiga adalah level interaksi antara banyak orang. Nah, ini lebih dari satu orang. Dan level keempat adalah level budaya yang melibatkan manusia dalam kelompok besar. Contoh bagaimana komunikasi tiap antar daerah itu pasti berbeda dengan bahasanya, budayanya, seperti itu. Dari model tersebut dapat dikatakan dan bahwa kita bisa lihat bahwa komunikasi organisasi tidak dapat dilepaskan dari komunikasi intrapersonal, interpersonal, dan komunikasi pada level budaya dalam masyarakat yang luas. Selanjutnya, mengetahui letak komunikasi organisasi merupakan hal yang juga sangat penting untuk mengetahui ilmu dan mendukung komunikasi organisasional. Jadi seperti itu ya teman-teman. Komunikasi kelompok saya bagi dalam strukturnya menjadi 3. Secara sederhana, secara etimologis, sementara itu organisasi adalah kelompok manusia yang secara sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam waktu tertentu. Secara etimologi, komunikasi ini ya bisa dibilang memiliki arti yang sama. Dapat dikatakan sebagai disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Sedangkan secara sederhana, komunikasi organisasi bisa didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi di dalam organisasi, mencakup semua proses verbal maupun non-verbal, baik secara linear maupun transaksional. Next. Perspektif komunikasi organisasional. Ada 3 perspektif yang mendasar dalam mempelajari komunikasi organisasional, yaitu Discipline Management, Human Relations School, maupun sistem sekolah. Nah, ini bisa dilihat kan prinsip dasarnya bagaimana manajemen sekolah tersebut, hubungan relasi sekolah tersebut, dan sistem sekolah tersebut. Saya ambil contoh dari sekolah karena apa? Lebih untuk banyak organisasi sekolah maupun di tingkat perguruan tinggi. Kalau contohnya di sekolah misalnya bisa OSIS. Nah, sedangkan di perguruan tinggi bisa badan eksekutif mahasiswa maupun himpunan mahasiswa. Nah, seperti ini. Ada banyak metode penelitian juga yang bisa digunakan untuk menganalisa sebuah sistem teori komunikasi tersebut. Ini gambarnya bisa dibaca teman-teman. Perindustrian dan pelayanan umum, manajemen hampir sama. Organisasi militer pun rata-rata hampir semuanya berstruktural seperti itu. Teori komunikasi organisasi. Menurut White, Theory of Organisasi yaitu teori
tersebut adalah komunikasi organisasional yang hasil pemikirannya telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan bidang komunikasi organisasional. Dalam bukunya yang berjudul Social Psychology of Organizing diterbitkan pada tahun 1998 untuk mengartikulasikan konsep-konsep penting mengenai penjalin konsep komunikasi dan organisasi. Yang kedua, Structuration Theory dikemukakan oleh Anthony Goldes, seorang psikologis dari Inggris. Bukunya dapat ditulis berkaitan The Theory in New Rules of Sociological and Method tahun 1976. Nah, ini bisa dibaca seterusnya. Dan sebenarnya di dalam penelitian komunikasi organisasi dalam kehidupan sosial harus mempertimbangkan struktur dan keagenan. Nah, struktur adalah aturan-aturan norma maupun kepercayaan yang mengkarakteristikkan dunia sosial. Sementara itu keagenan adalah perilaku dan interaksi manusia dalam dunia tersebut. Oke. Yang ketiga ini The Theory of Independent Mindedness. Teori kebebasan berpikir itu sangatlah penting, yang sebenarnya bermula dari kecenderungan orang Amerika untuk melaksanakan pemikiran dan opini mereka sendiri dibandingkan dengan penerimaan secara pasif opini dari pihak lain. Teori ini mengujikan komunikasi organisasi dengan melihat kepada dua perspektif, yaitu ia memprediksi bahwa bagaimana tenaga kerja lebih senang kepada supervisor yang memberikan bawahannya kebebasan untuk berekspresi dan menerima konsep diri dari bawahannya, dan ia memprediksi bahwa tenaga kerja yang mendapatkan perlakuan seperti ini dari supervisornya akan memberikan keuntungan bagi organisasi karena mereka akan menjadi lebih produktif, lebih merasa nyaman dengan pekerjaannya, dan lebih memiliki komitmen terhadap organisasi tersebut. Oke, Uncertainty Reduction Theory. Teori ini dikemukakan oleh Berger dan Calabrese pada tahun 1975. Dilanjutkan oleh Lister pada tahun 1987. Nah, teori ini itu memusatkan untuk perhatiannya pada proses sosialisasi anggota baru dalam suatu organisasi. Bagaimana untuk memprediksi akan seberapa sukses mereka dalam organisasi tersebut. Ini bisa dikatakan mungkin dalam dunia kerja itu interview. Kadang-kadang kita untuk mencari suatu pekerjaan kan ada interview. Nah, ini mungkin bisa dilihat untuk bagaimana memprediksi orang tersebut dalam mencapai suatu organisasi maupun tujuan kesuksesan maupun keberhasilan dalam organisasi itu. Seperti itu. Oke, bisa dibaca. Nah, yang kelima, Theory of Organizational Assimilation. Teori ini tuh menjelaskan bagaimana komunikasi mempengaruhi pekerjaan pekerja dari masa anak-anak hingga masa pensiun. Nah, ini dari teori Jablin, mungkin teori-teori ini sebagai bisa direferensikan. Oke, model asymmetric organization, ada vocational socialization, anticipatory socialization, encounter, metamorphosis. Oke, terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan, silakan langsung komen di channel ini ya. Terima kasih.